hasil tulisan. Mentornya sudah siap, Mbak Lisa? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah sudah tampil, Pak? Sudah, Sudah, nggih. Oke. Dan Bu Nur Hidayati sudah masuk di partisipan, nggih, Pak? Tadi sebentar. saya udah. Tadi saya sudah lihat nih. Sudah, Sudah, nggih? Oh, Sudah, sudah, nggih. benar. sudah. Oh, nggih. Sudah. Nggih, matur suwun. Nggih, mohon izin untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Program Tahfidz melalui penerapan Murojaah Qorib dan Bait serta sinergi guru, orang tua, dan teknologi di MTS Negeri 7 Bantul. Profil madrasah sekilas, madrasah MTS 7 berada di bawah naungan Kemenak dengan mempunyai program unggulan tahfidz, riset, dan adiwiyata. Visinya Tapi ini maju salah. berkreasi. Nilai yang ada itu religius, jujur, toleransi, dan lain-lain. Tugas Oh, ini tusi peserta pangapunten yaitu tadi mental-mental terus sinyalnya Ya, di sini, yang Pak. lain mohon Jadi saya untuk bisa masuk. monggo Jadi yang saya lain baru yang tidak bisa masuk berkepentingan udah tidak. telat, ti- Ini siapa ini? Monggo tidak untuk bisa. unmute. Tadi kayaknya untuk apa? Oh Ini iya, siapa ini ya? masih mengikuti ya. Bu Bu Tadi kayaknya Umi, untuk yang unmute Bu apa Umi. namanya Oh, Bu Ani di unmute sedikit Bu. salah pemahaman ya tadi dari penguji Bu ya Bu Umi Fitria. Hani tentang di unmute Bu. apa namanya Di unmute dulu nek ngendikan. Nggih. Mohon maaf biar tidak mengganggu yang lain. Ye. Monggo lanjut Bu. Lanjut ya Pak. Tusi Nggih. peserta saya sebagai guru fikih dan juga guru tahfidz di MTS Negeri 7 Bantul, yaitu membimbing siswa dalam menambah menjaga hafalan, menanamkan semangat dan karakter religius pada peserta didik, kemudian berkontribusi bentar Mbak. dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Kemudian tujuan dari aktualisasi ini, yang pertama, mengoptimalisasi program Mm-mm. tahfidz yang ada di MTS 7, kemudian terbentuknya sinergi guru orang tua dan Kolaborasi berarti ada MOU. teknologi sederhana, kemudian implementasi nilai Lanjutan ASN, Bu mendukung Hani mohon di kalau untuk lanjutan unmute dulu berarti Bu Hani. nanti MOU semacam itu ya Bu Hani mohon di ada unmute Bu. MOU antar KUA gitu ya lintas Bu KUA. Hani, monggo di unmute dulu. Oke, monggo Mbak. keempat adalah mendukung visi madrasah, yang kelima memenuhi syarat kelulusan Latsar CPNS. Manfaat aktualisasi untuk siswa, hafalan siswa insya Allah nanti lebih terjaga, kemudian untuk gurunya sebagai panduan struktural, kemudian untuk organisasi mendukung tercapainya visi madrasah yang agamais dan berjiwa unggul, untuk unit kerja yaitu MTS 7 Bantul meningkatkan kualitas dari program unggulan tahfidz, kemudian untuk saya sendiri untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ASN. Ruang lingkup dalam aktualisasi ini berfokus pada penguatan murojaah siswa dengan sampel kelas 8B. Kemudian periode pelaksanaannya dari 4 Agustus sampai dengan 13 September. Kegiatannya penyusunan sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan dan monitoring, kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Isu teridentifikasi dari madrasah kami itu sudah saya konsultasikan dengan mentor dan Bapak Kamat. Itu ada 5 dengan teknik APKL ini. Yang pertama, belum optimalnya kegiatan murojaah dalam program tahfidz yang berdampak pada lemahnya pemeliharaan hafalan siswa. Yang kedua, kurangnya pengamanan madrasah saat jam istirahat sehingga banyak siswa terpapar pengaruh buruk dari lingkungan luar. Yang ketiga, kurang optimalnya internalisasi wawasan adiwiyata pada warga madrasah yang berdampak pada lemahnya keberlanjutan program tersebut. Yang keempat, kurang optimalnya jangkauan WiFi di seluruh area madrasah. Yang kelima, kurang optimalnya internalisasi tata krama atau unggah-ungguh di kalangan siswa. Kemudian dari teknik APKL itu tersaring menjadi 3 isu yang paling utama. Yang pertama adalah
nomor 1 tadi juga belum optimalnya kegiatan murojaah dalam program tahfidz, kemudian kurang pengamanan madrasah, dan yang ketiga kurangnya internalisasi wawasan adiwiyata terutama pada siswa untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Setelah dianalisis ternyata yang memenuhi syarat paling utama adalah yang isu pertama. Karena saya sendiri juga sebagai guru tahfidz yang diberi amanah oleh Bapak Kamat untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program tahfidz tersebut. Untuk isu kedua dan ketiga itu bisa dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang ada di madrasah. Jadi untuk saya lebih disuruh untuk ke isu yang pertama. Seperti itu Pak. Alasan saya memilih Ya, isu pertama. penyebab peserta. Nah, ini nggih, Pak, isu yang terpilih belum optimalnya kegiatan murojaah dalam program tahfidz yang berdampak pada lemahnya pemeliharaan hafalan siswa. Deskripsi isunya apa perlu saya bacakan, Pak, atau lanjut saja? Lanjut aja, enggak perlu Oke. dibacakan. Oke. Nah, ini analisis Fishbone-nya seperti ini nggih, Pak. Dari material, metode, dan milieu atau environment. Ini dari Fishbone ini saya rangkum menjadi seperti ini. Yang pertama tadi kurangnya pemberian motivasi rutin dari guru untuk siswa tahfidz sehingga siswa itu naik turun gitu motivasinya. Kadang mood, kadang enggak, mau-mauan gitu Pak. Kemudian belum adanya sarana dan prasarana untuk mengontrol program murojaah siswa, yaitu panduan murojaah bait untuk yang di rumah, kemudian lembar monitoring hafalan siswa di kelas, kemudian lembar rekapan mingguan guru. Kemudian yang ketiga, kurangnya optimalisasi waktu dan variasi metode murojaah saat di kelas. Karena tahfidz ini hanya tersedia 2 JP, 2 jam pelajaran per minggu dengan siswa yang sejumlah 30 orang. Dan itu diampu oleh satu guru. Jadi perlu optimalisasi waktu dalam kelas tersebut, begitu Pak. Kemudian minimnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi murojaah siswa di rumah. Dan belum adanya pemanfaatan WA Group untuk pelaporan. Kemudian yang kelima, kurangnya evaluasi rutin bulanan dalam pelaksanaan program tahfidz. Adapun solusi inovatif yang bisa saya munculkan untuk mengatasi isu ini, yang pertama adalah pembiasaan motivasi rutin oleh guru untuk menumbuhkan semangat murojaah siswa, kemudian menyusun sarana dan prasarana untuk mengontrol program murojaah siswa ini, yaitu panduan murojaah bait di rumah, lembar monitoring hafalan siswa di kelas, lembar rekapan mingguan guru, dan lembar evaluasi bulanan. Kemudian yang ketiga, penerapan murojaah qorib atau pelaksanaannya ya. Ini dibarengkan dengan ziyadah saat di kelas gitu, Pak. Yang keempat, pelaksanaan murojaah bait di rumah dengan dibantu sinergi orang tua, yaitu nanti didampingi orang tua, kemudian orang tuanya menandatangani dan melaporkan atau mengirim video atau rekaman suara dari siswa yang sudah melakukan murojaah di rumah seperti itu, Pak. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi rutin bulanan terhadap realisasi program tersebut dan tindak lanjutnya. Ini penjelasan, ini tadi sudah saya sebutkan nih Pak, murojaah qorib itu pengulangan hafalan baru sekitar semingguan yang bertujuan untuk memperkuat hafalan baru agar tidak cepat lupa. Nah, murojaah bait ini pengulangan hafalan yang sudah lama dihafal. Mungkin bisa berbulan-bulan lalu atau tahun lalu yang sudah dihafalkan di kelas 7 yang bertujuan untuk menjaga hafalan jangka panjang. Kemudian yang teknis pelaksanaannya, murojaah qorib ini dilakukan di kelas, kemudian untuk murojaah bait ini di rumah. Uraian kegiatan yang pertama, yaitu pemberian motivasi rutin untuk menjaga antusias dan semangat siswa tahfidz. Tahapannya, pengumpulan bahan dari internet, baik berupa video maupun quote-quote inspiratif gitu, kemudian didistribusikan ke guru tahfidz yang lain, dan itu disampaikan rutin saat kita masuk di kelas tahfidz. Kemudian outputnya berupa kumpulan video inspiratif atau kalimat motivasi. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu digital culture. Kita memanfaatkan internet untuk bahan yang akan kita berikan kepada siswa. 5 Kemudian menit lagi. 5 menit lagi MJ, Pak. Langsung saja yang kedua yaitu penyusunan sarana dan prasarana untuk mengontrol program murojaah siswa, yaitu dengan pembuatan lembar murojaah bait, membuat lembar rekapan seperti tadi yang itu sudah saya sampaikan. Kemudian untuk yang ketiga, pelaksanaan murojaah qorib di kelas. Nah, ini disertai dengan variasi metodenya,
ini saya nanti saya kasih indikator minimal 3 variasi yang dipakai, yaitu klasikal, kemudian pair atau berpasangan, kemudian yang ketiga sambung ayat seperti itu, Pak. Kemudian pelaksanaan murojaah bait di rumah ini, nah yang sudah saya utarakan tadi dengan disimak oleh orang tua, kemudian orang tua melaporkan di grup WA dan mengirim videonya seperti itu. Kaitannya dengan agenda 3, Smart ASN, Digital Charter, dan Manajemen ASN. Seperti ini mendukung kontribusi visi agama di madrasah dan berjiwa unggul. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi bulanan dan tindak lanjut. Jadi setelah 1 bulan berjalan, kemudian saya evaluasi, direkap siswa mana yang rajin dan yang tidak. Untuk yang rajin diberikan reward atau apresiasi, dan yang kurang rajin nanti diberikan arahan atau ini lagi, mungkin bisa arahan dari Bapak Camat, agar siswa tersebut nanti lebih rajin lagi. Nah, adapun jadwal pelaksanaannya sudah saya rinci seperti ini. Dari 4 Agustus sampai dengan 12 September sudah saya rinci. Kemudian kendala dan antisipasi ya. Untuk yang pertama, agenda kegiatan pertama itu tidak ada kendala, insya Allah, semoga. Untuk yang kedua, jika sarana dan prasarananya itu dibukukan, mungkin membutuhkan banyak alokasi dana. Nah, upaya antisipasinya dengan mungkin berbentuk lembaran dan nanti akan diperbarui per bulan seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga itu kendalanya siswa berjumlah banyak sehingga aktivitas mereka kurang terpantau. Dengan upaya antisipasinya berupa aktif mengecek keadaan siswa agar tetap terpantau, dan untuk mengisi lembar murojaah korep itu dengan pendampingan awal untuk siswa. Nah, untuk 2 menit pendampingan lagi, Mbak. Oke, Pak. Penerapan murojaah bait ini upaya antisipasinya dengan pembuatan WA grup cadangan siswa jika orang tua ternyata tidak bisa sepenuhnya aktif memberikan laporan seperti itu, Pak. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon bimbingan dan arahan. Bisa saya stop share, Pak? Ye. Ye, terima kasih, Mbak. Selanjutnya, Ibu Mentor untuk memberikan penguatan terhadap peserta latsar ini. Monggo, Mbak Lisa. Nih. Monggo, Bu Mentor, Ibu Ye, Nur Hidayati, nggih. Monggo, Bu. ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya sebagai mentor dari Ibu Lisa. Program Tahfidz memang merupakan program mandatori dari Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana setiap madrasah wajib melaksanakan pembelajaran tahfidz dengan masuk di dalam intrakurikuler 2 jam pelajaran. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lisa tadi, bahwa memang benar isu-isu yang terjadi untuk pembelajaran tahfidz, maka perlu untuk adanya peningkatan baik itu hafalan siswa maupun untuk memelihara hafalannya, maka perlu adanya perubahan atau untuk memperbanyak latihan dengan peningkatan metode yang harus dilakukan. Maka kami dari madrasah sangat mendukung sekali apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Lisa untuk mengadakan pembelajaran yang melibatkan orang tua dalam mendampingi siswa untuk memantau murojaah dan melaporkan melalui WhatsApp. Begitu juga untuk mengadakan pembelajaran yang berkaitan dengan murojaah qorib dan bait, sehingga diharapkan nantinya pembelajaran tahfidz akan meningkat lebih baik untuk Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Bantul. Saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Nur Hayati. Selanjutnya kami persilakan untuk penguji, yaitu Ibu Siti Hajah
Nur Maunah dari Bali Diklat Keagamaan Semarang. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih Bu Nur Hidayati dari MTSN 7 Bantul yang telah memberikan penguatan. Eh, Saudari Lisa Deni ya dari MTSN 7 Bantul. Hafal 30 juz, Mbak. Pripun, Bu? Jenengan guru tahfidz hafal 30 juz. Nggih. Eh, OTW, Bu. Bismillah, semoga. Amin. Nggih. Nggih. Target untuk anak-anak berapa? Untuk per tahun itu minimal 1 juz, Bu. Untuk kelas 7 nanti juz 30, juz amal, ngoten niku. Terus kelas 1 untuk yang kelas tahfidz nih, Bu, ini karena kelasnya itu ada tahfidz yang itu ada kelas 7B, terus 8B, 8A sama 9B. Itu kelas tahfidz per angkatan. Nah, yang kelas lain itu kelas reguler, tetapi tetap ada intra 2 jam ngoten lho, Bu, untuk tahfidz. Nah, untuk yang kelas tahfidz ini per tahunnya itu 1 juz. Juz 30 untuk kelas 1, untuk kelas 2-nya, kelas 8 itu juz 1, dan kelanjutnya untuk juz 2 ngoten. Ya. Yang 2 JP yang bukan kelas tahfidz tadi targetnya berapa? Ada makroknya, Bu. Jadi minimal setengah juz untuk juz 30 itu yang kelas 1. Yang kelas 2 itu Al-Baqarah dari ayat 1 sampai berapa nggih? Pokoknya setengah juz. Setengah juz pertama ngoten. Terus yang kelas 3-nya baru ngelanjutin nyampe juz 1 selesai ngoten. Jadi separohnya dari kelas tahfidz. Ya. Terima kasih. Ini beberapa masukan kami untuk ya memang tadi yang disampaikan penguatan dari Bu Nur Hidayati eh, merupakan program mandatori ya. Jadi eh, lebih ini karena memang ini menjadi satu eh, apa target ya dari Kanwil untuk membumikan Al-Quran bagi peserta didik di madrasah-madrasah di lingkungan Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sesuatu yang patut untuk kita apresiasi bersama, eh, yang mana saat ini indeks untuk eh, masyarakat Indonesia bisa baca Quran, masyarakat jangankan hafal Quran ya, untuk bisa baca Quran dengan baik saja itu masih terbatas dari sekian jumlah masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, mungkin untuk yang di sini kaitan dengan eh, apa? Kaitan dengan kegiatan Bagus dan rancangan aktualisasi, ya, rancangan aktualisasi yang nanti akan dilaksanakan oleh Saudari bagus dan Risa untuk dalam waktu 1-2 bulan ini. Optimalisasi program tahfidz melalui penerapan murojaah baik qorib ataupun bait serta sinergi guru orang tua dan teknologi di MTSN 7 Bantul. Berapa masukan kami yang terkait kalau untuk kontennya tadi yang dipaparkan sudah cukup jelas. Saya ingin memberikan masukan di dalam hal rancangan aktualisasinya. Memang ini salah satu tugas berat ya karena di samping peserta didik itu belajar, tapi juga masih ada untuk bagaimana bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, untuk kegiatan rancangan aktualisasinya sendiri, mulai dari pembiasaan pemberian motivasi, ya, kemudian yang berikutnya penyusunan sarana prasarana untuk mengontrol program murojaah siswa. Ini hasilnya lembar murojaah.
Kalau hasilnya lembar lembar murojaahnya hanya lembar murojaah bait ini yang hasil di poin kegiatan nomor 2. Oh, Yang yang lembar murojaah kegiatan korib yang itu di nomor 3, Bu. Yang di bawahnya, Bu, di nomor 3. nomor 3 kan penerapan, sudah penerapan. Sebelum penerapan kan ada lembarannya juga ya. Oh, enggak, Bu. Yang nomor 3 itu malah saya kebalik, harusnya kan A-nya itu yang penerapan berbagai variasi metode itu di B. Nah, B-nya itu kan saya baru pembuatan lembar monitoring hafalan siswa di kelas. Nah, itu nanti saya balik, Bu. Nah, itu. Oke. Oke, oke. Terus untuk target-target yang tadi itu evaluasinya berapa lama? Di akhir tahun pembelajaran atau bagaimana? Bulanan, Bu, insya Allah. Jadi ini biar berjalan sebulan dulu dari awal minggu kedua, yaitu tanggal 11. Kemudian nanti berakhirnya di minggu kelima, tanggal 5 September. Jadi 4 minggu itu biar berjalan dulu, terus nanti dievaluasi. Oke. Eh, Yang paling utama dari program tahfidz itu adalah bagaimana menumbuhkan generasi yang cinta Quran. Dan tahfidz itu merupakan bonus dari Kegiatan kebiasaan langkah berulang untuk apa? untuk Untuk sesuai dengan membumikan Quran, untuk mencintai Al-Quran dan menerapkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Eh, untuk masukan kami, untuk dilanjutkan dan mungkin nanti untuk targetnya itu bisa dimasukkan di sini. Jadi target yang bulanan tadi sampai dengan surat keberapa dari masing-masing siswa. Kemudian Oke. untuk apa ada reward and punishment untuk masing-masing siswa yang belum memenuhi ini seperti apa? Untuk rewardnya, insya Allah nanti ya bulanan itu, Bu. Jadi direkap siswa yang rajin, nanti diberikan reward, mungkin ya barang keperluan sekolah seperti itu. Kemudian untuk punishment-nya mungkin nanti berupa arahan bimbingan lagi dari Bapak Kamat gitu, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jun sudah cukup untuk rancangan aktualisasi ini. Oke, terima kasih eh Mbak Lisa, Bu Oke. Uun, maaf. Terima kasih Bu Penguji, ya, Bu Nur Maunah dan Ibu Mentor, kebetulan Ibu semua ini, Bu Nur Hidayati dan Mbak Lisa. Oke. Masukan walaupun tidak banyak, mohon nanti dipertimbangkan menjadi catatan Ibu Lisa, nggih. Mbak Lisa, Oke, nggih. Pak. Nggih, Oke. untuk berkait dan sehingga nanti laporannya sempurna. Oke, Oke. sekian dulu. Kita Oke. lanjutkan Oke, Pak. berikutnya yaitu yaitu sehabis Bu Lisa, Bu Listianti. Silakan, mentornya sudah siap, yang rekam, yang rekod sudah. Oke, Bapak, siap, insya Allah. Bismillah. Saya Nggih, izin record nih, Pak. nggih. Mentornya sudah siap nggih, Bu Lis? Sudah, Pak. Nggih. Monggo. Sampun, sampun, nggih. Monggo. Oh, Pak Amin, monggo. Nggih, nggih. Siap, nggih, Pak Jun. Nggih. Ya, Izin share ya, Pak. Nggih. Monggo, monggo. Tiga partai. Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah, sangat Oke. jelas. Selamat pagi, Bapak Ibu, penguji, mentor, dan coach, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Listianti. Izinkan, kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Platform Digital sebagai Media Pembelajaran di Man 3 Klaten. Kemudian untuk latar belakang pemilihan isu dan judul tersebut adalah yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan media digital, rendahnya intensitas penggunaan platform digital dalam pembelajaran harian, keterbatasan pemahaman beberapa guru terhadap fitur-fitur yang tersedia di platform digital. Latar belakang ini saya dapat dari pengamatan dan juga wawancara dengan beberapa guru dan juga siswa dan juga ada konsultasi dengan mentor. Kemudian tujuan dari rancangan aktualisasi ini yaitu
Yang pertama untuk memahami nilai dasar profesi ASN yang mencakup nilai berakhlak, kemudian menerapkan nilai-nilai berakhlak sesuai dengan kedudukan dan peran ASN di organisasi tempat penulis bergerak. Yang ketiga, memenuhi syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan platform digital sebagai media pembelajaran di Men3 Klaten. Kemudian untuk manfaat bagi unit kerja yaitu meningkatkan kompetensi ASN dalam penggunaan TIK dan juga tercapainya visi dan misi madrasah. Bagi guru, platform digital memungkinkan guru untuk menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif seperti penggunaan video, kuis, forum, ataupun games. Selain itu juga membantu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, baik itu visual, audio, auditori maupun kinestetik. Kemudian manfaat bagi siswa yaitu membiasakan siswa dalam penggunaan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab dan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21 dan era digitalisasi pendidikan. Dan manfaat untuk peserta pelatihan dasar yaitu laporan aktualisasi ini merupakan sarana bagi penulis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari di instansi. Ruang lingkup yaitu isu pokok yaitu belum optimalnya pemanfaatan platform digital sebagai media pembelajaran di Men3 Klaten. Untuk waktu pelaksanaan aktualisasi ini dan dirancang dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tahapan latih CPNS yaitu kurang lebih 6 bulan dan bertempat di Men3 Klaten. Kok di pause? Di pause nggak ngendi? Berikut Mohon adalah Di pause nggak ngendi? mohon untuk di unmute Ngendi? Ini. Di sih. Bu siapa nih? Bu Lisa ini. Ya, mohon lanjut, Mbak. Oke, untuk profil organisasi Madrasah Aliyah Negeri 3 Klaten berlokasi di Jalan Manis Renggo kilometer 3 Kebun Dalem Lor, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Jawa Tengah. Berikut adalah